Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, saya mengucapkan kepada dosen saya, pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat memaparkan materi yang diberikan kepada saya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Tiomina Simanjuntak, di presentasi ini saya akan memaparkan materi tentang tugas-tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau singkatan dari OJK. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Tugas-tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Tiga pilar utama untuk mencapai tujuan Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Tujuan Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama. Yang pertama, kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, sistem pembayaran yang cepat dan tepat. Ketiga, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya, seperti dana pensiun, asuransi, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Definisi Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang dan para ahli. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu pertama, perkembangan industri secara jasa,
sektor jasa keuangan di Indonesia. Kedua, permasalahan lintas sektor industri jasa keuangan. Ketiga, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 34 merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. Di sini kita akan membahas tentang OJK dibentuk dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi dari OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi OJK ini telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 5. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: pertama, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur. Ketiga, pengujian kredit atau credit testing. Dan yang keempat, standar akuntansi bank. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai wewenang. Nah, di sini kita akan menerangkan sedikit wewenang dari OJK yang tertera di pasal 6. Pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan. Dan yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. OJK mempunyai wewenang. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengawasan dari OJK. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang kedelapan, memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektif pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.